Nah, kita itu orang Jawa itu menjadi Hindu itu sebenarnya susah. Kita masih Hindu sampai sekarang itu udah bagus. Kita itu masih mencari jati diri. Orang-orang Jawa itu masih mencari jati diri. Bagaimana sih Hindu Jawa sebenarnya itu? Seperti apa Hindu Jawa itu? Inilah identitas saya. Inilah saya sebagai generasi Hindu Alukta yang mestinya mampu untuk berdiri dan membuktikan bahwa ternyata di Sulawesi itu juga ada Hindu dan namanya itu Hindu Alukta. Dan percakapan lokal kita seperti Kaharingan kan tertinggal. Tidak terdapat dalam struktur kenegaraan dan tidak bisa dibina oleh negara. Nah, kita ini yang Kaharingan ini kan menuntut pembinaan dan pelayanan dari negara. Nah, jadi kalau saya bicara soal sejarahnya itu panjang. Sebetulnya. Panjang itu, Niko. Kenapa? Ya karena kita memang ingin sebetulnya Kaharingan ini menjadi agama. Untuk tradisi umat Hindu di sana sama cara persembahyangannya memang dalam pelaksanaannya itu hampir mirip dengan saudara kita yang Muslim. Kalau untuk umat Hindu di Pulau Buru sendiri, sepengetahuan saya tidak mengenal dewa. Saya akan mau memanggilnya adalah Agus, Mas Agus. Namanya Agus Sutrisno. Benar. Kalau nama panggungnya siapa nih? Nama panggung saya Agus Udara yang selalu mengudara. Nah, adakah mungkin masa kecil yang menggelitik sehingga menjadi saat ini tuh memotivasi Mas untuk bisa dikatakan bertahan dan merantau di Tangerang ya? Iya, seperti di itu. Tangerang. Kita orang, kebetulan saya dari Jawa ya, dari Jawa. Nah, kita itu orang Jawa itu menjadi Hindu itu sebenarnya susah. Kita masih Hindu sampai sekarang itu udah bagus. Karena apa ya? Kita tahu bahwasannya kita itu orang Jawa menjadi Hindu di kalangan mayoritas yang tidak Hindu. Itu menjadi Hindu aja udah luar biasa. Dulu waktu saya kecil, saya ingat sekali waktu saya SD, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu saya sendiri. Gak ada teman Hindu. Dan selalu dibully. Pasti pengalaman teman-teman juga banyak yang sering dibully dimanapun biasanya ya. Karena ya kita sendiri. Entah yang dibilang matinya ntar dibakar lah, entah inilah kamu memuja setan lah, kamu masuk neraka lah. Itu waktu saya kecil dulu. Kita itu masih mencari jati diri. Orang-orang Jawa itu masih mencari jati diri. Bagaimana sih Hindu Jawa sebenarnya itu? Seperti apa Hindu Jawa itu? Nah, kalau kita orang Jawa berpatokan pada keraton Jogja ataupun Solo, orang Jawa pasti berpatokannya pada keraton. Tapi keraton pun posisinya sekarang itu tidak seperti kerajaan Majapahit yang beragama Hindu kebanyakan. Tapi sudah dari kaum sebelah. Jadi kita itu orang Jawa itu ibarat ayam kehilangan induknya. Kita mau berpatokan pada siapa? Beda dengan orang Hindu yang ada di Tengger. Tengger itu sudah punya patokan sendiri, adat budaya yang sendiri tertata Hindunya, walaupun dia sama-sama di Jawa ya. Nah, kita ini yang ada di bawah beda. Kita mau contoh saja ya, kalau kita ini mau masalah bebantenan saja atau sesaji Jawa, dari A, B, C itu beda-beda. Misalkan dari Banyuwangi, dari Kediri, Solo, ataupun dari wilayah yang lain itu beda. Bahkan sampai ke tempat perantauan pun akan berbeda. Iya, akan beda. Makanya kita itu orang-orang Jawa ini masih mencari jati diri. Seperti apa Hindu Jawa? Bahkan berpakaian pun seperti apa masih bingung. Benar. Maka saya ketika saya ini diberi kesempatan untuk ngayah sebagai ketua Majapahit, nanti saya akan mencoba untuk melebarkan sayap, membuat DPD-DPD yang lain yang ada di Jawa untuk menyamakan persepsi bagaimanakah Hindu Jawa ini akan dibawa gitu. Contohnya mau bajunya seperti apa, bebanten atau sesajinya, pakemnya seperti apa, itu harus dikasih kesepakatan dulu. Maka nanti kalau ada kesempatan saya akan mengundang romo-romo yang ada di Jawa untuk kita seminarkan bagaimana kalau orang-orang Jawa itu membuat kesepakatan. Kesepakatan dalam artian sesaji Jawa wajibnya ini. Kalau ada tambahan silahkan. Bajunya minimal hitam gitu. Karena hitam menyimbolkan prasojo atau apa adanya. Orang Jawa itu kan kebanyakan apa adanya gitu. Tidak pengen berlebihan. Ya seperti inilah saya. Selain
Dulu sejarahnya kita adalah Buddha Jawi Wisnu, atau kita memuja Wisnu yang tentunya arahnya adalah utara, warnanya hitam. Maka kita, contoh saya memakai baju hitam. Nah, pinginnya seperti Hindu Jawa ini harus membuat kesepakatan bersama agar kita itu sama seperti saudara-saudara di Bali. Contoh saja, saudara-saudara di Bali, baju sembayangnya itu warna putih semuanya ketika mereka bersembayang. Dan mereka itu sama-sama sepakat bahwa kita tuh kalau sembayang, acara sembayang bajunya putih, kalau kita acara kondangan bajunya warna-warni. Gitu. Nah, kalau kita orang Jawa belum ada kesepakatan di situ. Maka saya akan berusaha untuk mendorong itu, nanti mungkin akan didukung oleh pemerintah terkait agar kita itu ada keseberagaman. Ya walaupun nanti tidak masuk di Majapahit semuanya, minimal kita ini punya keseragaman yang bersama gitu. Punya seragam baju sembayang. Oh ya, sembayang. Kita ini tidak bisa berpatokan pada keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tidak bisa. Karena kita bukan orang keraton, kita orang luar keraton gitu loh. Jadi kita harus menciptakan tren model kita Hindu Jawa sendiri. Oleh karena itu, pemuda Hindu dimanapun Anda berada, pelajari sejarah Anda, agar Anda punya jati diri. Dengan jati diri itu Anda akan belajar bagaimana menghargai orang lain. Dan setelah menghargai orang lain, Anda akan bertata krama yang baik. Sehingga menjadi pemuda yang memiliki jati diri yang tentunya bisa berguna untuk orang lain. Untuk apa? Kita itu menjadi orang yang cerdas. Gelar kita banyak. Tapi kalau kita tidak berguna untuk diri kita sendiri ataupun berguna untuk orang-orang di sekeliling kita, hiduplah seperti bunga teratai, yang dia itu selalu, walaupun di hidupnya di lumpur, di air, tapi dia tetap indah dan membawa kebaikan dan keindahan untuk orang lain. Alam lingkungan tersebut. Kalau dalam peribahasa Jawa itu, urip itu kuurup. Hidup itu harus bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya orang akan lebih baik jika dia itu berguna untuk orang lain. Itu kuncinya ketika kita menjadi pemuda Hindu yang punya jati diri. Kita mendatangkan generasi Hindu dari Sulawesi Barat, Hindu Alukta. Tepatnya Barat, di Mamasa. Lokasi desanya? Di Kabupaten Mamasa, Kecamatan Mesawa. Desanya Desa Ripung, Sikuku. Kebanyakan di situ umat Hindu atau? Kalau di sana dulunya itu menjadi mayoritas, umat Hindu itu menjadi mayoritas. Namun di zaman sekarang sudah menjadi minoritas. Ya. Tentu saja pertanyaannya itu kan gimana sih? Dan ceritanya gimana kalau menjadi Hindu Alukta? Inilah identitas saya. Inilah saya sebagai generasi Hindu Alukta yang mestinya mampu untuk berdiri dan membuktikan bahwa ternyata di Sulawesi itu juga ada Hindu dan namanya itu Hindu Alukta. Hindu Alukta di Sulawesi Barat itu memiliki banyak sekali kesamaan dengan Hindu Bali. Mengapa? Karena dapat dilihat dari bentuk-bentuk tradisinya, kemudian sarana yang digunakan, kemudian dari segi banten-bantennya itu memiliki kesamaan. Cuman itu tadi yang saya bilang bahwa mungkin hanya perbedaan pada nama. Penyebutan. Iya, penyebutan nama, mulai dari penyebutan nama Tuhan kan di sana juga berbeda. Di dalam Hindu Bali itu menyebutkan bahwa Tuhan itu disebut dengan Sang Hyang Widiwasa. Nah, kalau di tempat saya di Hindu Alukta itu namanya Dewata. Itu satu persamaannya, persamaan antara Hindu Alukta dengan Hindu Bali. Kemudian yang lain seperti hari raya itu kan di sana menyebut ada hari raya yang disebut dengan Hindu Alukta. Nah, di dalam Hindu secara umum itu ada juga yaitu Hari Raya Galungan. Raya Galungan. Iya, Hari Raya Galungan. Di tempatnya Elin disebut Manuk Apa. Manuk Apa. Iya, Manuk Apa. Itu dilakukan 2 kali setahun, yakni di bulan 6 dan bulan 12. Itu. Ada lagi? Kemudian untuk bentuk-bentuk kesamaan yang lainnya mungkin
kalau di Hindu secara umum kan ada yang disebut dengan porosan. Nah, di tempat saya juga ada. Itu namanya Pak Sakin. Itu dalam Hindu Alukta. Kemudian yang berikut yang saya ketahui ya Kak, itu di Hindu secara umum kan meyakini Pancasrada. Nah, di tempat saya juga meyakini itu. Namun namanya itu 5 kapatonganan. 5 Kapatonganan. Tonganan. Nah, yang pertama kan Dewata. Itu artinya bahwa dipatongan dengan disanga Dewata. Nah, dalam Hindu Bali kan dia menyebutnya dengan percaya adanya Brahman. Nah, kemudian yang kedua itu Atman. Di Hindu Alukta menyebutnya bahwa dipatongan dengan disanga Sunga. Nah, dalam Hindu secara umum kan menyebutnya percaya adanya Atma kan. Kemudian yang ketiga yaitu Asele Pak Palako. Kalau di Hindu Alukta itu menyebutnya Asele Pak Palako. Nah, dalam Hindu secara umum itu menyebutnya karma pala atau hasil dari perbuatan. Nah, kemudian yang keempat yaitu dipatongan dengan disanga kadadian Sule. Nah, dalam Hindu secara umum itu menyebutkan reinkarnasi atau kelahiran kembali. Kemudian yang kelima yaitu dipatongan dengan disanga tolenduk membali puang. Nah, dalam Hindu secara umum kan itu menyebutnya moksa. Kita sebagai generasi Hindu Alukta itu harus menumbuhkan dalam diri kita bahwa ayo kita bertanya kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita, biar kita bisa tahu kebiasaan-kebiasaan yang ada di sana. Karena sekarang itu di sana itu belum ada satu buku yang itu isinya pedoman kita untuk generasi-generasi. Kita ini Hindu Alukta. Iya. Jadi belum ada satu buku yang menjadi pedoman bagi generasi Hindu Alukta yang bisa dijadikan pedoman bahwa inilah Hindu Alukta. Inilah bentuk-bentuk kebiasaan yang ada di Hindu Alukta. Jadi informasi yang disampaikan dari orang tua kita itu hanya bersifat anonim atau dari mulut ke mulut. Jadi kita sebagai generasi muda Hindu Alukta itu ya harus banyak bertanya sih kepada orang-orang tua kita. Tentunya para generasi muda Hindu yang belum mendalami Hindu Alukta itu ya pasti mudah buat goyah. Karena kenapa? Pendiriannya belum tetap. Nah, biasanya itu yang membuat goyah itu apa, Elin, biasanya? Yang pertama karena dari diri sendiri, generasi Hindu Alukta yang kurang bertanya, kurang memahami Hindu Alukta. Kemudian yang kedua ya itu tadi yang saya katakan, kurangnya buku yang bisa dijadikan pedoman yang isinya kebiasaan-kebiasaan tradisi. Kemudian yang ketiga itu contohnya nih Kak, kalau ada suatu aliran lain yang masuk ke daerah misalnya di daerah saya, di daerah Sekuku itu, ya pasti mereka akan menyebarkan ajaran-ajaran agamanya kan. Nah, di situ para generasi muda Hindu Alukta itu akan goyah karena mereka belum memahami inilah Hindu Alukta, saya ini Hindu Alukta. Apa yang menjadi kebanggaan Elin menjadi Hindu Alukta? Kalau untuk saya sendiri yang menjadi suatu kebanggaan saya menjadi seorang generasi Hindu Alukta bahwa saya ini sudah sedikit memahami Hindu Alukta. Gimana sih cara saya agar generasi muda selanjutnya itu generasi Hindu Alukta itu gimana sih caranya teman-teman juga punya rasa ingin tahu apa sih Hindu Alukta itu, karena jika digali lebih mendalam itu sama halnya dengan Hindu secara umum atau Hindu Bali, itu banyak memiliki persamaan dengan Hindu yang ada di Bali. Jadi bagi saya bahwa saya ini seorang Hindu Alukta, saya ini bangga menjadi Hindu Alukta. Kita akan diskusi juga bersama dengan tokoh Majelis Hindu Kaharingan yang ada di Kalimantan Tengah. Dan langsung saja kita sapa beliau, Dr. Andes Walter S. Penyang. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, tabe selamat lingun alatai, salam sujud karena melempang. Izin nih Pak, kami dari Hindu Channel
untuk keliling di Kalimantan. Boleh nggak Pak? Boleh, tapi sebelum keliling ke Kalimantan harus pakai dulu ciri-ciri khas yang ada di Kalimantan. Kalimantan. Supaya perjalanan dari saudara-saudara Hindu channel ini untuk melakukan tugas itu bisa berjalan dengan baik, dapat keselamatan, dan lain sebagainya. Nah, saya izin untuk memasang ciri khas dari Kalimantan ini dulu, saudara. Ya. Kalung Kalimantan. Khususnya. Lilis Lemiang namanya kan. Ini udeng, kalau Bali udeng, ini kalau Jawa lawung. Ya, ini lawung namanya. Kalau Bali itu kan udeng. Udeng. Terus kalau Jawa blangkon. Jadi kita sebutannya aja ya. Tambah ganteng kan. Tambah ganteng. Bagaimana sejarah integrasi dari Hindu Kaharingan ini? Ya. Sejarah spiritualnya dan juga sejarah daripada umumnya. Ya. Ini makasih, ini, Pak? Daramiko. Jadi kalau kita bicara soal integrasi ini, kenapa harus integrasi? Pertanyaannya kan seperti itu. Kenapa mesti Kaharingan harus integrasi? Di Indonesia ini ada ketentuan yang baku ya oleh pemerintah bahwa ada agama itu di Indonesia ini yang diakui waktu itu kan hanya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha saja. Ada 5 agama ini. Semua aturan diatur oleh negara. Kepercayaan lokal kita seperti Kaharingan kan tertinggal. Tidak terdapat dalam struktur kenegaraan dan tidak bisa dibina oleh negara. Nah, kita ini yang Kaharingan ini kan menuntut pembinaan dan pelayanan dari negara. Nah, jadi kalau saya bicara soal sejarahnya itu panjang. Sebetulnya. Panjang itu, Niko. Kenapa? Ya karena kita memang ingin sebetulnya Kaharingan ini menjadi agama. Suatu agama itu bisa diakui ya berdasarkan aturannya pemerintah ini, seperti kemarin Gus Dur meresmikan Konghucu. Kita melihat karena Konghucu itu kan tersebar di seluruh dunia. Itu persoalannya, kita tidak. Nah, ini jadi satu kendala bagi kita untuk memperjuangkan dia jadi agama, sehingga dengan demikian ya Kaharingan itu tetap menjadi kepercayaan, menjadi suatu kepercayaan dan tradisi aliran kepercayaan. Nah, oleh karena kita kepercayaan, nah orang Kaharingan di Kalimantan Tengah ini kalau dia hanya disebut kepercayaan tidak agama masuk dalam KTP, wow, itu merasa di apa namanya kurang apa gitu, kurang adil merasa. Nah, ini tuntutan. Di samping kedua, dengan kita tidak bisa dilayani oleh pemerintah, nah lambat laun kita nih habis. Kenapa kita tidak bisa melarang orang untuk menginjil, orang untuk apa gitu ke rumah-rumah kita? Karena kita belum beragama. Kan begitu logikanya. Kaharingan itu kan karena bukan agama aja, kita tidak bisa larang orang datang kepada kita untuk menjelaskan soal ketuhanan dan lain sebagainya. Padahal kita lebih tahu soal Tuhan. Ya kan? Nah, padahal kita lebih tahu. Tapi itu secara negara kita tidak bisa. Nah, itu sebabnya kenapa kita ini mesti harus. Kemudian puncaknya yang paling ini adalah ya pemerintah mengharuskan pada saat pengisian KTP seluruh di Kalimantan Tengah, bagi yang bukan agama Hindu, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, ya kan, harus dikasih strip aja di KTP-nya. Nah, ini yang membuat umat Kaharingan yang ada di sini itu merasa ya, tertinggal. Dan itu akan berdampak ketika berdampak dia. Akhirnya kan karena dia tidak diakui di KTP-nya, gimana dia? Sebagai orang yang tidak beragama. Kalau dia meninggal di tempat lain, siapa yang mengurusnya? Ini jadi persoalan juga. Banyak hal sebetulnya itu rentetannya. Ya kan? Sehingga dengan demikian ya kita oleh pemerintah hampir dialog ya ditawarkan untuk memilih pada 5 agama itu. Kita sudah datangi semua lembaga-lembaga agama itu untuk bisa dibina, digabung dengan catatan tradisi kita jangan dihilangkan. Nggak ada yang bisa. Kristen, orang bilang Kristen Kaharingan kan nggak mungkin. Islam Kaharingan kan nggak mungkin. Sudah banyak perbedaan, ya kan? Katolik Kaharingan juga tidak mungkin, ya kan? Hanya Hindu yang bisa menerima, gitu kan? Hindu menerima kita masuk, integrasi lah Kaharingan dengan Hindu.
Pada tahun 80 itu. Tokohnya Pak Lebis sudah almarhum. Bersama-sama dengan orang tua kita yang pendahulu-pendahulu kita kan banyak berjuang. Perjuangan ini sebetulnya dari sejak kemerdekaan dulu udah, tapi sampai daulan itu tidak pernah terwujud. Inilah yang banyak Sementara kita tidak terwujud tadi, kita habis makin terkikis. Nah, itu masalahnya yang mendorong para pelaku integrasi ini untuk bersemangat, wadah kita pilih. Karena kita ingin kehadiran pemerintah untuk membina. Nilai dari keharingan ini apa sih Pak yang ada melekat di dalam diri Bapak terkait dengan Hindu keharingan ini? Apa sih rasanya menjadi umat Hindu keharingan kan gitu? Karena kita hanya menyaksikan saja. Gitu. Makasih Saudara Miko, ini suatu hal pertanyaan yang sangat menyentuh pada diri saya. Saya kan punya keyakinan di keharingan ini saya kan bisa hidup. Saya kembali nanti harus lewat kematian, ya kan, lewat kematian yang dengan keharingan ini. Arti awal saya datang dulu dengan keharingan karena saya dilahirkan seperti itu. Ada upacara nahunan dan segala macam, nanti kembalinya juga seperti itu, ada upacara tiba. Itu yang membuat keyakinan saya, kelebihan saya yang tidak bisa saya berpindah keyakinan agama saya kepada pihak yang lain, walaupun tetap mesti harus bertahan. Dan ini yang ingin kita anukan kepada umat itu gitu loh, supaya tidak mudah karena hanya mungkin karena melihat orang cantik aja, yang muda-muda saya bilang kan, melihat yang cantik itu, tapi keinginan Anda cepat berubah ikut yang sana. Kalau bisa yang sana ikut kamu gitu. Selalu kita berikan begitu. Saya dalam memberikan ceramah, pelajaran pada saat-saat diminta yang secara resmi, pada saat memberikan seperti apa sekarang kan kita ada keluarga Sukina. Itu kan saya bisa diminta untuk memberikan pada anak-anak. Saya jelaskan seperti itu pada mereka. Jadi ayat-ayat agama ini kita berikan pada mereka. Penyang hingga simpai peturung batamburak. Kita ikut kan hanya bisa mengucapkannya. Tapi bagaimana mewujudkan itu? Karena kehidupan kita penyang hingga simpai itu kan kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga. Kita bisa jadi contoh dan teladan. Umat Hindu kan seperti itu. Keluarga Sukina itu seperti itu gitu. Dia bisa melakukan penyang hingga simpai peturung batamburak tadi sama dari anaknya, sehingga dia bisa melahirkan anak yang suputra, anak yang memang diharapkan menjadi bisa berbakti pada orang tua, bangsa dan negaranya. Itu yang kita harapkan. Itulah ciri-ciri ini kita sebagai umat Hindu untuk keharingan yang ada di Kalimantan Tengah. Tentu saja hari ini sangat berbeda dengan konten-konten atau video narasumber sebelumnya. Karena hari ini kita berhasil mendatangkan anak muda dari Pulau Buru, Provinsi Maluku, yang ingin kita cari tahu atau yang ingin kita ketahui adalah secara langsung yang bisa kita lihat, kita sapa Bung Sitat Waimese dan juga Nona Ita Waimese. Nah, yang mau kita bahas pertama yang kita lihat, coba kita lirik dulu. Ini mungkin kamera 2, kita lirik Lestari atau Udeng. Kalau kita lihatnya Udeng ya, gitu. Kalau saya yang pakai itu Udeng. Nah, ini Lestari. Mungkin ini yang mau kita pertanyakan dulu. Bisa kenapa kok menggunakan ini, simbol ini? Lestari. Gitu. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Tabea. Jadi untuk udang ciri khas Ambon ini atau disebut dengan Lastare, khususnya di Pulau Buru, itu diperuntukkan untuk laki-laki. Jadi yang memakainya itu adalah laki-laki. Karena Lastare ini sendiri sebagai simbol pemimpin sebenarnya. Jadi yang menggunakan Lastare itu adalah orang yang memang jadi pemimpin, entah jadi pemimpin kepala suku, dalam keluarga, masyarakat, ataupun pemimpin untuk diri sendiri, tapi ini simbol pemimpin. Nah, jangan banyak-banyak dulu, itu dulu. Nah, yang kedua apa ini? Selempang ya? Apa ya? Namanya? Kita, apa namanya? Selendang. Ya, apa namanya itu?
selendang ini kalau misalnya acara-acara keagamaan pasti dipakai ini. Iya, kalau di sana khususnya untuk perempuan ini digunakan untuk tradisi misalkan pernikahan itu digunakan oleh pernikahan dan upacara-upacara lainnya. Iya. Pasti digunakan. Iya. Nah, ini sudah menjadi tradisi yang sangat luar biasa tentu saja. Apa hari raya biasanya disebut di sana kalau misalnya pada umumnya itu kan hari raya Nyepi, Galungan, Kuningan gitu kan. Kalau di tempat Bung apa disebutnya? Hari Raya Fulagosan. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia bulan yang cantik, bulan yang indah tuh. Biasanya dia jatuh pada bulan apa biasanya? Enggak tentu juga sih, karena kan pemangku di sana punya perhitungan sendiri. Jadi mereka tahu kira-kira untuk hari raya Fulagosan itu sendiri jatuh pada bulan apa. Tapi rentan waktunya di antara bulan 7-8 itu hari rayanya itu. Nah, dalam rangkaian hari raya ini pasti ada cara melakukan persembahyangannya, gitu kan, atau simbol-simbol lah. Nah, mungkin dilanjutkan Ita dulu ya. Pola yang bisa diketahui oleh Ita, ini persembahyangannya atau pura. Kalau kita bilangnya pura ya Ita ya. Kalau di sana bentuknya gimana nih? Biar bisa kita bayangkan teman-teman di sana itu tidak seperti yang di sini. Kalau di sini kan pura, sanggar. Kalau di sana gimana bentuk-bentuknya? Oke, kalau untuk pura di Pulau Buru itu pada umumnya itu biasanya seperti bangunan rumah, ya. Jadi ketutup. Kalau pura di sini kan terbuka ya. Ya. Kalau di sana itu puranya tertutup. Di dalamnya ini ada bentuk-bentuk apa? Mungkin tiang atau tempat sanggarnya atau apa? Ada nggak? Biasanya. Kalau untuk di dalam puranya sendiri ada 2 tiang, ada 2 simbol 2 tiang yang di tengah. Untuk di depannya sendiri ada mimbarnya, ada padmasananya juga. Oh, ada padmasana. Padmasananya. Cuman padmasana khas Hindu Burunya. Oh, ada di depan situ. Iya, ada beberapa pura yang mungkin ada padmasana khas Hindu Burunya, ada juga yang memang dari Bali juga padmasananya ada. Untuk tradisi umat Hindu di sana sama cara persembahyangannya memang dalam pelaksanaannya itu hampir mirip dengan saudara kita yang Muslim. Karena ada azannya juga, tapi modelnya hajang kalau di sana. Tapi hampir mirip dengan azan. Terus dalam ritualnya juga seperti umat kita yang Muslim ada tahlilan, di kita Hindu juga ada tahlilan juga. Doa-doanya gitu. Iya, ada tahlilan itu untuk ritual yang memang dilakukan untuk memperingati hari ke-7 seseorang yang sudah meninggal kan. Nah, di kita Hindu sendiri ada hari 7-nya juga. Nah, ada nggak mungkin penyebutannya agar umat Hindu juga bisa mendengarkan? Jadi di sana itu kalau misalkan kita mau sembahyang ada doa yang memang 3 bait, 3 atau 3 bait yang diucapkan berulang-ulang selama 3 kali. Ini saya bacakan satu bait aja ya. Jadi saya bacakan. Bismillah, bismillahi wa rasul asaidina asadunun afatrahim minan Allahud Allahu ya Rabbi ya lahu ya Rabbi. Itu apa makna dari dibalik itu? Apa doa untuk kita mengawali seperti asana? Dia sama? Iya, seperti itu. Jadi itu doa untuk kita mengawali persembahyangan setelah hajang ya. Kan yang seperti saya ceritakan di awal tadi, ada kalau kita sampai di pura atau di rumah ibadah itu hajan dulu oleh pemimpin ataupun pemangku agamanya. Beliau hajan, baru dilanjutkan dengan doa yang tadi itu diikutin oleh semua umat. Tapi ada satu pemangku yang mimpin bacain, terus kita ngikut. Pemangku itu disebut apa? Kalau di sana bisa disebut pengurus dan ketua. Ketua adat gitu. Iya, ketua adat. Nah, ini mau nanya ke Ita, ternyata kegiatan di daerah juga, khusus Ita juga ada ya, nyanyi-nyanyi, melantunkan, terus kegiatan belajar bersama adik-adik juga. Nah, kalau boleh dengar juga mungkin ini. Ya, kidung. Kidung ya? Yeah. Kalau di sini kidung, gitu kan. Kalau di sana disebutnya?
Ya kidung boleh, nyanyian rohani. Nyanyian rohani. Nyanyian rohani. Mungkin tadi kan 1 bait, ini sedikit lah. Ada nggak? Ada untuk nyanyian yang biasa kalau di pura kan selesai sembahyang pasti nggak langsung kita pulang, pasti ada nyanyian rohani. Nyanyian gitu rohani di beberapa lah. pura. Nah, coba bisa disebutkan mungkin nadanya dikeluarin apa gimana mungkin. Berapa ini pemirsa Hindu Channel biar tahu. Oke, Oh, saya Plastala. nyanyikan 1 bait ya. O Plastala tunalalet ngei kita gebahi duro tu betu teman betu bala lambap camano fukar etana opo dapuna tohon langi kita nang si ate. Luar biasa. Kru Hindu Channel juga sampai benar-benar menyimak, dapat feel secara batinnya. Sebutan Tuhan di sana disebutnya Opo Lastala. Opo Lastala itu artinya Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa. Kalau untuk umat Hindu di Pulau Buru sendiri, sepengetahuan saya tidak mengenal dewa. Kita lebih ke mengenal nabi sih sebenarnya. Nabi. Iya, nabi. Sama leluhur. Jadi yang moyang perintah tadi itu leluhur kita. Berarti moyang Perintah, apa aja? moyang, urut, moyang, perintah. Jadi moyang perintah itu dalam level marga. Oh, Jadi perintahnya marga saya Waimese, marganya Randi kan Tasi Jawa tuh, dia punya perintah dan moyangnya. Tapi kalau leluhur itu bisa disebut Ina Mamena, Ama Mamena. Ina itu ibu, Ngama itu, Ama itu bapak. Jadi Ina Mamena artinya leluhur wanita, leluhur laki-laki yang sudah meninggal. nah ini yang disebut nabi maksudnya seperti apa? Ya, Apakah disebutkan nabi-nabinya atau gimana? iya. Jadi kita mengenal Nabi Adam. Kalau di Hindu di sana, Nabi Nuh kita mengenal. Jadi pesan dari saya mungkin ke teman-teman saya yang dari Maluku dulu atau umat Hindu dari Maluku untuk terus kita semangat dalam menjaga tradisi dan kebudayaan kita, tradisi kehinduan kita, karena tradisi itu menjadi identitas kita. Untuk umat Hindu secara umum, saya hanya mau bilang kalau kami yang dari daerah pedalaman, dari jauh, kami bisa ke kota untuk berproses dan tetap mempertahankan identitas kami sebagai Hindu. Jadi untuk umat Hindu, tetap kita menjaga tradisi kehinduan kita sebagai warisan leluhur kita dan tetap semangat untuk menjadi Hindu sepanjang hidup kita, dan itu seperti Luar biasa. Ini pesan dari Bung Sitat, kemudian pesan dari Nona, mungkin untuk kedepannya Nona atau rekan-rekan atau umat kita atau yang ingin yang menyaksikan ini pasti sangat terinspirasi dengan semangat dari rekan-rekan. Silakan. Oke, untuk pesan saya yang pertama tentunya buat teman-teman yang lagi merantau di Jakarta, khususnya buat pemuda-pemudi Hindu yang saat ini berada di Jakarta, menimba ilmu di Jakarta. Pesan saya, kemanapun kita melangkah, tetap menjaga tradisi kita, kearifan lokal kita sebagai Hindu Buru. Dimanapun kita berada, kita tetap menerapkan tradisi kita dan jangan sampai tradisi itu akan memudar. Dan tetap menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat. Apapun pengalaman yang kita dapat di sini, pastinya akan kita kembangkan dan kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah kita masing-masing. Terima kasih Bung Sitat, ya, sama-sama bro. Nona Ita Waimese sudah berkesempatan hadir, dan akhir kata kami tutup dengan para Masanti bersama dengan kedua
narasumber kita yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Para Mas Santi, Om Santi, Santi, Santi.